Wanita ini kelaparan setengah mati. Rasa lapar membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Dia menatap anak di gendongannya. Apakah ini makanan? Dengan kasar dia melemparkannya ke dalam api. Tiba-tiba, ada suara guntur yang keras. Akhirnya dia sadar. Untuk melarikan diri dari bencana ini, dia berlari keluar dan tidak pernah kembali. Untungnya, hujan berhasil memadamkan api. Anak itu selamat. Ini adalah akhir dari zaman Heian di Jepang. Zaman di mana agama Buddha berkembang pesat. Perang berkecamuk, banjir dan kekeringan menyusul. Di tengah bencana alam dan buatan manusia, para warga kelaparan. Keluarga itu berada di ambang kehancuran. Satu-satunya yang dapat bekerja berhenti. Di rumah mereka hanya tersisa satu ubi. Harus memecahnya menjadi beberapa bagian untuk dimakan. Pada saat itu, seseorang bergegas masuk dengan kapak. Jeritan terdengar di rumah. Darah menyebar. Seorang anak laki-laki kecil keluar dari rumah sambil mengunyah daging. Dia adalah anak yang ditinggalkan ibunya. Untuk bertahan hidup, dia berubah menyerupai binatang buas. Dengan mengandalkan kapak yang ditinggalkan ibunya. Desas-desus tentang iblis pemakan manusia menyebar ke seluruh desa. Hujan datang kembali. Anak itu bertemu dengan seorang biksu. Dia mencoba menyerang biksu itu, tapi biksu menginjak kapak mematikannya. Biksu tahu dia telah memakan manusia. Anak itu membuatnya seperti melihat lambang di zaman ini. Dia memutuskan untuk mencerahkan anak itu. Dia membawanya kembali ke gua, memberinya makanan, dan membujuknya untuk berbicara. Namo Amitabha Buddhaya. Na Mo A Mi Ta Dabba Bud. Ini adalah kalimat pertama yang dikatakan anak itu dalam hidupnya. Biksu mengerti bahwa di zaman ini, dia membunuh hanya untuk bertahan hidup. Anak laki-laki itu terlahir sebagai manusia, tapi tumbuh menyerupai binatang buas. Dia menamainya Asura. Dia menyuruh Asura untuk melantunkan sutra, ajaran Buddha, untuk mengendalikan sisi monster di dalam hatinya. Suatu hari, sekelompok petani hendak membawa kayu besar ke desa. Salah satu anak laki-laki pingsan karena kelaparan. Asura mengira dia sudah mati dan ingin memakannya. Tapi dia ditendang oleh pria di sebelahnya. Pria itu mengusir Asura dengan segenggam nasi. Ah, seperti anjing. Setelah memakannya, dia tidak pergi. Dia mengikuti mereka dari belakang. Mereka tiba-tiba dihadang oleh seseorang. Dia adalah putra kepala desa. Dia tidak menyukai para petani karena mengotori tanah keluarganya. Dia melempari mereka dengan batu. Tapi dia tidak sengaja melukai Asura. Asura menjadi marah. Dia bergegas maju ke arahnya, melompat lalu menggigit lehernya. Menggigitnya sampai mati. Anak lainnya segera melaporkan kabar tersebut ke kepala desa, Jito. Jito datang sambil menunggangi kuda dengan marah. Dia ingin memotong tubuh Asura menjadi beberapa bagian. Para petani ketakutan dan berlutut. Jito membawa naginata tajamnya, mulai mengejar Asura di pegunungan. Asura berlindung di tempat aman miliknya. Namun, dia tetap ketahuan. Dia menerkam Jito. Namun ia terlempar ke tepi tebing. Jito mengayunkan naginatanya. Asura jatuh dari tebing. Asura jatuh di atas tumpukan mayat dan selamat. Asura terluka parah. Dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Dia menangkap tokek lalu memakannya. Tapi seekor burung bangkai tiba-tiba muncul, hendak memakan kakinya. Untuk menyingkirkan burung bangkai, dia jatuh ke lubang lain. Dia masih ingin hidup, mencoba merangkak menuju cahaya. Darahnya mengalir di sungai. Wakasa menemukannya. Di pelukan Wakasa, Asura merasakan kehangatan untuk pertama kalinya. Wakasa membawanya kembali ke gubuknya. Menghadapi anak kotor dengan mulut penuh gigi tajam ini, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa benci. Dia juga membelai kepalanya dan memberinya makanan. Asura dengan bersemangat menggigit bola nasi, kemudian naik ke atap dan bersembunyi. Dia sedikit malu, tapi Wakasa mengerti. Asura adalah namanya. Di keesokan paginya, Wakasa datang ke gubuk dengan membawa bola nasi. Namo Amitabha. Asura mulai mencoba berbicara, dan Wakasa mengajarinya lebih banyak kata. Telinga, mata, sakit. Musim dingin berlalu, musim semi tiba, mereka bersama setiap waktu. Ketika Wakasa bekerja di ladang, Asura bersembunyi di pohon tidak jauh darinya, menunggu dia pulang bersama. Wakasa menyentuh hatinya. Wakasa adalah teman bermainnya. Dia adalah ibu dan cahayanya. Dia juga mengajak Wakasa ke puncak gunung. Itu adalah tempat paling aman menurutnya. Wakasa memiliki kekasih. Dia ingin pergi ke kota bersama kekasihnya. Untuk pertama kalinya, Asura merasa cemburu. Suatu hari, Wakasa meletakkan makanannya di depan pintu dan pergi dengan tergesa-gesa. Asura mengira dia meninggalkannya. Dia mengikuti Wakasa. Dia meraih sabit tanpa sadar. Sisi monster dalam dirinya keluar, tapi tidak hanya tidak menyalahkannya. Wakasa justru takut dia akan melukai dirinya sendiri. Aku tidak ingin melihat hal-hal yang menyedihkan lagi. Menyedihkan, membuat Wakasa sedih. Tidak boleh ada pembunuhan lagi. Kata-kata ini membuka hati Asura, dan sabit di tangannya jatuh tanpa sadar. Wakasa membuatkannya sup jamur yang lezat. Tetapi ketika dia pergi mengikuti kekasihnya, Shichiro. Hujan kembali turun.
Asura menunggu Wakasa pulang. Dia melihat dari kejauhan, Wakasa berlari ke arah gubuk. Dia segera berlari ke gubuk dengan penuh semangat. Wakasa. Tapi tidak ada seorang pun di dalam, dia sendirian. Air hujan menetes ke dahinya, seolah-olah itu adalah air matanya. Hujan lebat disertai suara guntur, Asura mengambil kapaknya lagi. Dia muncul di pintu rumah Shichiro, sisi monsternya telah mengendalikannya. Dia mendengarnya, Wakasa ingin pergi bersama Shichiro. Dia tidak bisa menahannya, mengayunkan kapaknya ke bahu Shichiro. Tapi Wakasa melindunginya. Asura marah tetapi tidak ingin menyakitinya. Dia hanya bisa memukul tanah dengan kapak. Penjahat. Penjahat. Asura merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia karena Wakasa. Sekarang Wakasa justru memanggilnya dengan kasar. Hati Asura hancur. Dia berjalan keluar dari gubuk dengan lesu. Penjahat. Ada ibu kera yang bahagia dan anak di bawah pohon. Dengan cemburu, Asura mengambil kapaknya dan menebas mereka. Kenapa hidupnya harus seperti ini? Kalau saja tidak dilahirkan, maka akan lebih baik. Dia membencinya. Asura yang menderita bertemu dengan biksu lagi. Dia bersumpah padanya. Dia tidak lagi percaya pada kemanusiaan. Dia hanya akan mengakui bahwa dia adalah binatang buas. Biksu melihat rasa sakit Asura, tapi dengan memahami rasa sakit, justru merupakan bukti bahwa Asura telah menjadi manusia. Dia ingin Asura selalu mengendalikan sisi monster di dalam dirinya. Untuk membuktikan kepada Asura, dia mengambil kapak dari tangan Asura dan memotong lengannya sendiri. Makan ini, makan tanganku. Kita semua sama. Tidak ada yang mau makan daging manusia, karena manusia punya akal. Tapi ketika sisi iblis manusia keluar, maka akan mengungkapkan sifat keji mereka. Harus bertarung melawan sisi monster yang tersembunyi di dalam diri sendiri. Asura mundur selangkah demi selangkah. Dia tidak ingin menjadi manusia lagi, tapi dia sudah menjadi manusia. Kekeringan selama bertahun-tahun dan tanaman di ladang tidak membuahkan hasil. Bahkan tidak cukup makanan untuk membayar upeti kepada Jito. Tetangga ayah Wakasa menyarankan agar ayah menjual putrinya untuk mendapatkan gandum. Ayah Wakasa tidak mau dan memarahi tetangganya. Bagaimana saya bisa menjual putri saya sendiri? Tapi kekeringan menjadi semakin parah. Banyak orang meninggal karena kelaparan. Orang-orang mulai saling membunuh dan bahkan memakan daging manusia. Ayah dan Wakasa juga kelaparan hingga sekarang. Ayah menyesal jika dulu dia menjual Wakasa. Dia tidak akan kelaparan seperti ini. Shichiro tertangkap basah mencuri makanan untuk diberikan kepada Wakasa. Pada akhirnya, dia tetap tidak berhasil mencuri makanan. Dan Wakasa yang sangat kelaparan, melihat tokek di tanah dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Sebaliknya, dia justru jatuh karena wadah air di punggungnya. Asura melihat semua ini. Dia tidak ingin Wakasa mati. Sehingga, dia menyerang kandang kuda milik Jito di tengah malam. Dia membawa sepotong daging kuda, mengirimkannya ke rumah Wakasa. Tapi serangan itu mengungkapkan keberadaan Asura. Jito tahu bahwa Asura masih hidup. Dia memanggil semua penduduk desa untuk mencari Asura. Hadiahnya adalah beras selama 1 tahun. Mata orang-orang itu bersinar. Ayah Wakasa hendak keluar untuk menangkapnya. Asura masuk. Dia meletakkan daging kuda di atas meja untuk dimakan gadis itu. Gadis itu hanya bisa menelan ludah. Dia mengambil potongan daging dan hendak memakannya. Tapi tiba-tiba membuang dagingnya kembali. Bukankah kamu telah membunuh seseorang? Asura menjelaskan bahwa itu adalah daging kuda. Wakasa tidak mau memakannya. Tetapi ayah Wakasa tidak peduli, entah daging manusia maupun daging kuda. Asura membagi daging menjadi 2. Ayah Wakasa mengambilnya dan hendak memakannya. Tapi Wakasa menjatuhkan dagingnya. Tapi ayah mengabaikannya dan tetap memakannya. Bukankah Anda mengajari saya, pemakan manusia, lebih buruk dari seekor anjing? Aku tidak bisa menahannya. Untuk bertahan hidup itu wajar. Seusai makan, ayah Wakasa berlari keluar untuk lapor ke Jito. Asura masih membujuk Wakasa untuk makan. Jika dia tidak makan, dia akan mati. Dia ingin Wakasa hidup, tetapi Wakasa yakin bahwa Asura telah membunuh seseorang. Dia lebih baik mati kelaparan daripada makan daging manusia. Itu akan membuatnya menderita selama sisa hidupnya. Asura sangat marah, tapi dia tidak mengayunkan kapaknya lagi. Dia mencoba memasukkan daging ke dalam mulut Wakasa agar dia memakannya. Ini daging kuda. Dia takut Wakasa akan mati dan meninggalkannya sendirian. Asura meneteskan air mata untuk kedua kalinya. Tapi Wakasa tidak percaya padanya dan tidak memahaminya. Rumah itu dikelilingi oleh penduduk desa. Asura bergegas keluar dari kerumunan sambil memegang kapaknya. Dia tidak ingin membunuh lagi. Tapi penduduk desa tidak akan membiarkan dia pergi. Mereka mengejarnya ke seluruh gunung. Membunuh satu kelompok orang, sekelompok orang lain muncul. Dia berlari sekuat tenaga, terdesak hingga masuk ke ladang. Dalam terang bulan berdarah, Jito mengayunkan nagitananya hendak menikam Asura. Alhasil, Asura membunuh Jito sebagai balasannya. Tapi dia harus terus berlari. Semua penduduk desa mencarinya dan ingin membunuhnya. Kakinya terluka. Dia dikejar hingga ke jembatan. Penduduk desa membakar jembatan gantung. Asura terus berlari ke depan. Dia masih ingin hidup, namun dia jatuh ke dalam jurang dalam keputusasaan. Kita semua sama, bukan?
Setiap orang bisa menjadi monster untuk bertahan hidup. Di dunia yang dipenuhi hasrat saling bunuh-membunuh. Bukan manusia memakan manusia, tapi kamu memakanku. Asura yang selamat. Dia kembali bertemu dengan Wakasa. Kehidupan mereka berpisah. Wakasa meninggal karena kelaparan. Asura hanya bisa dengan tenang berjalan tanpa bicara. Tapi dia tidak bisa menahan air matanya. Di dunia yang kacau ini, beberapa orang menjadi monster untuk bertahan hidup. Beberapa orang selalu bersikeras pada kebaikan. Asura mengatasi sisi monster di hatinya. Menjadi manusia sejati. Dia tidak memiliki gigi tajam lagi. Dia akan terus berjuang untuk berubah menjadi lebih baik.